Anggaplah ini sama-sama 18 in. Saya nanya yang sub rendah mana, yang low mana, yang lebih jeduk yang mana gitu. Secara ciri fisik saja sebelum speakernya dibunyikan seperti itu. Yang 12 in sub rendah. Yang 12 in ini anggaplah itu 18 ya. Itu yang rendah, itu yang jeduk. Bapak tahunya dari mana? Kebiasaan katanya itu dari cengkok-cengkok. Cengkok. Ya tapi benar jawabannya. Kalau pilih speaker, jangan lihat macam-macamnya, jangan lihat magnetnya, jangan lihat daunnya, jangan lihat rangkanya. Yang dilihat itu adalah pinggiran atau ring daripada speakernya. Paham sampai di sini? Jadi kalau Bapak mau bikin sub yang rendah, contoh mau dimasukin super scoop, pilihnya jangan yang ringnya di 3. Misalnya di RCF nih, P300 sama P400, Bapak pilih mana? Harusnya milih P300 yang masuk ke super scoop. Lah kalau ke turbo, milihnya yang mana? P400. Jadi jangan salah, jangan terpanik. Kadang-kadang kita wah asal aja, pokoknya speaker tak lebok kuwi pokoknya sangger muni iya. Tapi golek rendah ketemu. Nah, di super kok gak rendah, ngene kok jeduk ngono. Lah ngopo? Lah pemilihan speakernya sudah kurang tepat. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini misalnya sama-sama 1000 watt begitu. Sama-sama wattnya 1000 watt. 1000 watt AES, powernya yang dibutuhin minimal berapa? Karena kunci yang kedua adalah tadi yang pertama, speaker harus match dengan kopnya. Kunci yang kedua, power harus mampu kasih makan si speakernya. Bener, kita ini orang seni, coloknya yang nguni, bener kan? Tapi harus ada, pasti masih ada basicnya, itu matematikanya ada, pasti ada. Lalu sekarang saya tanya, kalau itu sama-sama 1000 watt, misalnya anggaplah itu 1000 watt AES-nya, wattnya berapa minimal powernya yang dibutuhkan? Minimal loh. 1300. Dalam impedansi 4 ohm. Kan Bapak main mesti nggak mungkin satu tok dicoloknya siji, kan mesti loro coloknya satu channel power, bener kan? Di paralel 4 ohm dicoloknya satu channel power. Lah butuhnya berapa satu channel powernya? Minimal 1800. Ada lagi? 2,5. Ada lagi? 4 ohm. Hah? 2,5. Cara ngitungnya gimana? Bisa nyebutnya harus ada cara ngitungnya tuh. Ayo, rumusnya bagaimana? Beban speaker dari 8 ohm menjadi 4 ohm 2 kali lipat beban speaker. Oke. Caranya begini, saya kasih tahu. Di dalam speaker pasti kan ada tulisannya. Yang pertama, yang selalu ada pasti AES atau ditulis power atau ditulis power handling, bener? 3 macam itu pasti ditulis, nggak mungkin nggak ada gitu dalam sebuah speaker. Nek anyar, second yobo, bener nggak dong? Nah, nek anyar pasti ono, nek second buh biasanya dikletek, lah itu sing mumet. Nah, satu lagi yang ditulis pasti ada yang namanya peak pro. Ada yang nulis peak program, ada yang nulis continuous program, ada yang nulis cuman peak saja. Nah, kalau AES-nya 1000, peaknya pasti berapa nih? 2000, betul. Kalau AES-nya 1000, peaknya pasti 2000. Nah, sekarang saya tanya dulu, AES itu apa? Peak program itu apa? Makanan apa? Panganan apa toh Pak Jani? Kan lihatnya setiap hari, Bapak lihat speaker setiap hari ini. Beban Ya. nominal atau normal? Sementara peak AES beban normal. Kalau peak program beban puncak. Ya, lebih tepatnya begini Pak. Kalau AES itu adalah watt minimal power
yang dibutuhkan speaker untuk berbunyi saja. Berbunyi saja apa maksudnya? Muni deng ngono tok. Deng ngono tok. Nah, itu butuhnya AES. Nek bandeng itu tujuannya bukan berbunyi saja. Berbunyi dinamis. Kalau berbunyi saja itu tuh deng ngono tok. Butuhnya 1000 watt. Nah, kalau peak program adalah watt maksimal power yang bisa dihandle oleh speaker. Jadi ini tak KI 2200 piye? Sak speakernya. Speakernya modal. Speakernya ambiar. Hati-hati. Ya. Jadi kalau beli speaker, lihat dulu. Ada orang bilang, Pak, saya punya speaker 2000 watt. Butuhnya power berapa? Lah saya tanya dulu, 2000 watt itu apanya? AES-nya atau Pro? Jangan salah nyebut gitu. Tapi pada dasarnya AES itu maksimalnya tidak mungkin sampai 2000. Sebetulnya tidak mungkin sampai 2000. Nah saya kira AES 2000 watt, powernya mana? Ya lo piro. Kan gitu. Bener nggak? Yang umumnya itu speaker dari 800, 18 ya, 800, 1000, 1200, 1500, 1600 volt. Nggak mungkin sampai 2000. Alasannya, nah sekarang gini cara ngitungnya. Gimana cara ngitung kebutuhan speaker powernya terhadap speaker yang 1000 watt tadi? Kalau tadi Bapak dengar ada AES, ada peak program, ada satu lagi yang tidak pernah ditulis di speakernya, namanya RMS. Nah ini yang sebenarnya adalah merupakan minimal kebutuhan power yang dibutuhkan oleh speaker. Nah RMS itu rumusnya gimana? Kalau peak tadi AES kali 2, kalau RMS berapa? Rumusnya. Nah, itu sih banyak nggak tahu. Ya saya kasih tahu. RMS itu sama dengan AES plus 30%. Itu angka pasti. Jadi kalau speakernya 1000, AES-nya pasti 1003. Ya tinggal kalian loro, 1300 kali 2 karena di paralel. Berarti hampir benar 2500, tapi kurang. Minimal 2600. Jadi kalau Bapak punya speaker 1000 watt, minimal powernya di 4 ohmnya 2600. Itu baru aman. Makin besar makin bagus. Tapi tidak lebih dari 4000. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Apa bingung? Gimana? Kanan petong di 2600. Ya. Resikonya speakernya cepat terbakar. Kenapa? Powernya tekor, akhirnya arus yang tadinya AC jadi DC. Lah tandanya gimana? Satu, pasti powernya klip duluan. Bener? Yang kedua, gerakan daunnya sangat liar. Yang ketiga, suaranya ambiar. Itu pasti gitu. Kalau speaker dianggap AES-nya 2000 watt, kebutuhan RMS-nya berapa sudah? Nah, 2000 plus 30% berarti 2600 kali 2 5002. Power mana yang sanggup keluarin 5200 di 4 ohm dan harganya berapa? Nggak masuk akal gitu. Maksud nggak Pak? Jadi hati-hati dengan barang Cina. Barang Cina itu semuanya nggak ada yang jujur, termasuk wisdom. Ora terus aku promo nangane terus sing jujur wisdom tok ono enggak ngono Pak. Termasuk wisdom. Jadi caranya baca gimana? Kalau Bapak baca spek power nih kurangi 20%. Misalnya saya bilang PD-nya berapa Pak? 2500 watt di 8 ohm. Itu nggak mungkin 2500 watt. Kurangi 20%, jatuhnya sekitar 2200 di 8 ohm. Kalau speaker kurangi 10%, nah itu angka murninya. Supaya ngitungnya nggak salah nantinya. Ya. Jadi jangan sombong kalau punya speaker gede. Betul nggak? Speaker wattnya gede butuh power yang wattnya harus benar-benar
besar. Tapi gede Pak. Jawa, regone yo, regone yo gede. Udah gitu, power makin gede, butuh setrum luwih gede. Kenapa speaker saya 4 inci bisa bunyi begitu? Ya karena match. Speakernya cuma 800 watt, kebutuhan RMS-nya berapa? 1150 kali 2, 2300 lah. Watt power saya berapa? 3750 ya enteng-enteng aja. Digebor habis-habisan, speakernya nggak bakalan kenapa-napa. Soalnya dia tidak liar, dia depannya soalnya tenaganya tuh turah-turah. Paham sampai di sini? Itu tekniknya. Makanya jangan sombong kalau punya speaker wattnya besar, hati-hati. Konsekuensinya powernya harus makin besar, setrumnya juga harus makin besar, duitnya juga makin besar. Nah, yang jadi masalah di power yang makin besar, tingkat kerusakannya juga makin tinggi. Bener nggak? Sewane podo wa. Nah itu pinter. Ya. Sebenarnya di produk itu Pak, tantangannya di produk itu di Indonesia itu cuma satu, masalah setrum sebetulnya. Bener nggak begitu? Masalah listrik kalau di Jawa, alhamdulillah teman-teman udah pada sadar gitu. Dia main 4 power, 5 power, sediain genset 30.000. Lah kalau di Sumatera sana, di Bengkulu sana, main 2 power, 1 TD, 1 4 channel, siang malam, pakainya genset bensin 9.000 watt. Yuk, jobnya kalah sampean. Kalau dia jobnya 1 bulan 20 tanggalnya bundar. Pakai genset kalau powernya tidak berkualitas 3 bulan pasti hancur. Nah itu kalau wisdom itu carinya di situ, bukan soal kencengnya, bukan soal besarnya, tapi ketahanan terhadap listrik yang paling utama. Jadi kalau kami membuat sebuah power STD itu pengujiannya 6 bulan Pak. Saya bawa dulu ke Magelang, ke Medan, kemana. Nah itu dalam 6 bulan itu saya pelajari yang rusak apanya, ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak ada, lulus baru kami produksi. Jadi nggak asal, yang murah segini aja yang 900.000 ini 6 bulan risetnya. Bukan terus datang dari pabrik, sampel, oh api, produksi, nggak bisa gitu. Kalau di Wisdom itu QC-nya ketat sekali. Kenapa? Karena kami, ini alasan satu kenapa saya datang ke Magelang. Ini yang paling penting di Wisdom. Jadi setiap pembelian produk elektronik Wisdom yang ada elektronikanya, paham ya Pak? Power, mixer, manajemen, pokoknya sih ngono elektronikane. Kami memberikan garansi selama 2 tahun. Ini yang banyak teman-teman belum menikmati di Magelang. Rinciannya, tahun pertama gratis garansi servis dan spare part. Tahun kedua gratis garansi servis, spare partnya bayar. Kalau gede, kalau kecil enggak. Misalnya mung TR tok siji ya ora. Tapi nek misalnya trafo sak glondong ya bayar. Itu tahun kedua. Lah yang sebenarnya yang lepas garansi tahun ketiga bagaimana? Tahun ketiga Cul Melayu ora. Tuku anyar. Nah, tahun ketiga tetap dibantu, hanya saja servis dan spare partnya bayar kalau besar gitu ya. Jadi jangan khawatir misalnya bahwa punya power karena nyetel JJT salah gitu, JJT setel 300 volt, trafonya meledos, bisa nggak beli trafonya aja kalau di tempat yang lain, di merek lain? Boleh nggak? Nggak boleh. Di Wisdom boleh. Boleh, saya punya bukti bahwa saya udah pernah kirim trafo ke Sumatera. Beli trafonya saja boleh, beli kit powernya saja juga boleh. Kalau nggak mau nyervis di service center, karena kami punya service center gitu. Jadi targetnya kalau Bapak kirim barang ke service center, setelah sampai di Jakarta 14 hari harus sudah selesai. Kecuali kita semuanya itu kecuali barang barunya tidak ada. Paham maksudnya? Nah stoknya nggak ada, spare partnya nggak ada masalah. Yang penting ada barang barunya tak banterin dhisik buat yang servis. Tapi nek yang tadi masalah lagi spare part ra ono, barang anyare nggak ono juga,
terpaksa menunggu barang baru. Itu aja Radio Wisdom. Dan di semua tempat Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur udah menikmati itu, sangat menikmati itu. Jadi nggak ada kekhawatiran. Ini contoh, Bapak punya mic wireless nih. Tahun pertama bagus, dua-duanya bagus. Kan di sini loro ini. Nah, barang gue masuk ke daerah iblis. Wongnya mabuk kabeh, banting siji, dos, rusak kan? Boleh nggak beli batangnya aja? Kalau di merek lain boleh nggak beli batangnya aja? Nggak boleh. Kalau di Wisdom, Bu. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang kita mau sampaikan ke teman-teman. Jadi jaminannya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak tak lanjut deh bicara speaker, masih ngomong speaker gitu. Lanjut? Ya, baik. Sekarang saya tanya, kenapa speaker Wisdom harganya setengah kali speaker RCF yang original? Padahal bentuknya sama, suaranya sama, rangkanya sama, tampilannya sama. Ayo, ada yang tahu nggak? Apanya yang beda dengan barang Eropa? Koilnya podo, lilitannya podo, jumlah ohmnya podo. Yang beda apanya? Kualitas bahan apanya? Daunnya, rangkanya, bempernya, koilnya, atau magnetnya? Hah? Magnetnya yang berbeda. Beda di mana? Bedanya apa? Bedanya apa? Hah? Osnya bedanya, isinya atau daya tarik magnetnya. Piro bedanya? Oke, piro? Ayo gue. Katakan nih, kalau RCF ori harganya 4.800.000, bener tak? Kalau Wisdom punya cuma 2.300.000, loh kok separuh nih regone. Berarti osnya beda berapa? Gauge-nya itu di magnetnya berapa persen? 20-an%. Lo lebih, sekitar 40 sampai 50%. Makin murah, makin ayo, makin murah makin kecil osnya. Padahal besar magnetnya sama. Makanya ojo sombong, tuku speaker bokong saya urung karuan jepitane kenceng. Iya, bener nggak? Belum tentu yang magnet yang bentuknya besar, tebelnya tebel, osnya bener-bener isinya banyak. Ini yang hati-hati, yang perlu disikapi gitu. Paham ya? Itu yang menentukan harga makanya PD 1850 itu enek kawinnya enek macam-macam, bener Mas? Si paling rendah piro regane? Ayo aku 1.200.000. Nah terus 1.700.000. Bener? 1.900.000, 2.250.000. Gune Wisdom piro? 2.750.000. Bentuke podo, kandele magnet podo, diameternya podo. Lah kok beda-beda regane? Ya iku mau isi magnetnya beda, makin murah isi daya magnetnya makin lah caranya buktinya piye? Caranya ngukur piye? Kok ngerti sing murah itu OC rendah? Nah. Tempelnya weh? Iya bener, tempelnya besi. Gampang aja Pak, orang sangat-sangat gue besi ning toko, tempeli jiji ya. Yang paling kuat berarti OC paling gede. Kualitasnya pasti paling bagus. Pengaruhnya apa sih kalau magnet itu osnya banyak? Pengaruhnya? Apa? Efisiensi. Nomor 2, detail suaranya pasti lebih lebar dan flat. Ya, betul. Yang ketiga, daya tahannya jauh lebih lama. Otomatis sini 100, rong tahun tinggal 50. Bener ya? Sini 50, rong tahun tinggal. Ya nek selawe, nek 15. Wah, kok suaranya sapku kok suwi loyo tuh. Perasaan kok makin loyo, iya. Makin hari makin loyo. Itulah bedanya speaker Eropa dengan speaker Cina.
Nek soal segi suara bagaimana? Mirip-mirip. Nah, pertinyi ini kenapa osnya beda, suaranya bisa mirip-mirip? Nah, jawaban mbak. Opone sing beda, opone sing diakali, ya? Betul, yang diakali adalah impedansinya. Diapain? Dinaikin apa diturunin? Kenapa harus turun? Apa nih sing lebih banter? Kalau diturunin suaranya lebih banter. Lah kok iso lebih banter? Alasannya? Lah. Ya bener jawabannya Mas. Kalau diturunin suaranya lebih banter. Kenapa lebih banter? Karena kita tahu dalam prinsip kerja power, semakin kecil ohmnya, watt yang dihasilkan semakin ya itu alasannya. Ya, makin murah ohmnya makin cilik. Lah nek RCF iku 8 ohm, nek wisdom piro? 6 atau mendekati 7. Nek sing murah meneh 5, kadang 4 se. Ya buanter. Wah, SPL buanter tenan ya. Tapi ya kuwi, makanya jangan pernah sekali-sekali memainkan speaker Cina dalam impedansi 2. Itu aja yang mau saya sampaikan. Bukan powernya yang nggak kuat. Kalau saya tanya Pak Daniel, power kelas TD nya wisdom paralel piro? Siji setengah. Ya padha wae sampean ngorsletke power setiap waktu. Sekarang tahan, sesuk embuh. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak ada power yang nggak tahan dimainin 2. Semua bisa. Saya kasih tahu, semua jenis power, semua merek power, semua kelas power bisa dimainkan dalam impedansi 2 selama yang diumpamkan benar-benar 2. Hati-hati. Jadi sing aman piye? Ya maksimal 3 sp masih saya izinkan. Tak amini wis. Tapi kalau 4 speaker ya ojo. Eman-eman. Powernya ndang ora awet. Itu kalau nggak sekarang ya minggu depan. Kalau minggu depan ya bulan depan pasti rusak. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Istilahnya apa ya, Nan? Ayo. Ya jadi bener. Bapak Egis ngerti jadi. Damping faktor itu kalau kita bilang ya. Andai kan saya punya kepalan tangan kecil, Bapak punya kepalan tangan besar, betul? Tapi Bapak mukul Mas ini nggak jatuh. Saya yang kepakalan tangannya kecil mukul Mas ini langsung jatuh pingsan. Nah, itu namanya damping faktor. Semakin besar damping faktor, semakin besar tekanan yang diberikan kepada speaker. Nah, itulah di situ watt speaker itu bekerja, Pak. Gitu. Jadi kalau mau damping faktornya besar, pilihlah speaker yang wattnya juga besar. Jangan yang wattnya kecil ya ambrol. Gampang toh? Ya.